Pendengar, saatnya kita menjaga bumi, mencintai lingkungan, dan menjadi bagian dari perubahan hijau. Saatnya kita bicara alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Halo, bagaimana kabar Anda pendengar di siang hari ini? Semoga sehat walafiat seperti yang kita harapkan semuanya. Atau yang saat ini mungkin sedang diuji dengan sakit, semoga masa-masa pemulihan, penyembuhan diberikan kesembuhan sembuh yang tidak kambuh lagi. Semaksimalnya kita akan temani siang Anda hari ini di akhir pekan dalam Bicara Alam. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini akan kita bincang-bincang terkait dengan bagaimana melestarikan atau memberikan alam yang sehat, segar gitu. Dan pagi hari ini sudah bersiap di depan saya dua orang narasumber yang sangat kompeten, karena kita akan bicara terkait dengan tema kita adalah pasar minim sampah, asik belanja tanpa sisa. Nah, seperti apa ini? Yang pertama saya sapa dulu Bapak Arif Aryadi, pengawas perdagangan di Disda Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kabar bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya, segar ya. Ya. Di tengah-tengah kesibukan. Ini off ya, Sabtu ya? Off. Oh iya. Ya. Kemudian selain Bapak Arif juga ada, ini Mas atau Bapak ya? Mas ya? Masih Mas Muda. Mas Alfian. Mas Arif juga masih Mas ini. Mas semua ya masih. Mas Alfian Kamal Mustafa, staf Zero Waste City, kita bertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semangat nih, Pak. Semangat. Iya. Semangat semuanya. Kalau Pak Arif izin nih, apakah sudah keluarga? Sudah ya. Bapak bisa, Mas bisa berarti. belum Bapak Tapi belum Bapak. Iya. Terkait dengan memang hal-hal seperti ini harus kita kita suarakan ya, terkait dengan alam ini. Karena kadang karena kita belum bisa menciptakan habit untuk bersih seperti Jepang, yang bagaimana mereka regulasinya juga mendukung sampah dikeluarkan secara teratur, seolah di jalan nggak ada sampah sama sekali. Kemudian botol pun kalau mau dibuang digojaki dulu cara-caranya gitu. Nah, di pagi hari ini sangat menantang sangat menantang temanya, itu pasar minim sampah. Nah, ya baik, untuk yang pertama bisa diinformasikan dulu bagaimana keadaan sampah di pasar-pasar Kota Solo, Mas Arif ini. Baik. Sejauh ini pantauannya bagaimana ini? Langsung saja nggih, Pak Tinggi. Nggih. Kalau kita ngomongin sampah memang sebelumnya sangat kompleks nih, Pak. Jadi mic-nya ditarik maju nggak, Pak? Ya, biar. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau kita bahas masalah sampah memang sebenarnya sangat kompleks. Jadi setiap individu pun pada dasarnya bertanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing, seperti itu. Kalau untuk dalam ranah kami Dinas Perdagangan membicarakan masalah sampah, ini saya izin mengutip dari paparan Dr. Widi. Waktu itu ada sosialisasi peta jalan rencana akselerasi penuntasan pengelolaan sampah Kota Surakarta tahun 2025 sampai 2026 pada tanggal 15 September bertempat di kantor Sekretariat Bersama. Waktu itu saya juga hadir, di mana kondisi sampah untuk Kota Surakarta sendiri menurut data BPS dalam hitungan ton per tahun dari tahun 2022 sebanyak 132.096 ton. Kemudian untuk tahun 2023 sebanyak 120.012 ton. Kemudian untuk tahun 2024 sebanyak 144.250. Dari tahun lalu 144 sekian ton itu untuk sampah dari pasar sendiri itu menyumbang sekitar 6%.
Jadi setara dengan 8.655 ton per tahun. Gitu. Banyak ya. Banyak gitu Banyak banyak. sekali. Iya. Itu apa namanya di taraf Kota Surakarta sendiri kan perharinya kan sampahnya juga cukup tinggi ya Pak, sekitar 419 ton itu perharinya. Outputnya sejauh ini bagaimana sih Mas di pembuangan apa namanya tempat pembuangan sampah akhir Ya, ini? TPA Yang Sumpah, bertonton itu seperti apa outputnya? Jadi dari Pengelolaannya. jumlah sampah yang masuk TPA Putri Cempo itu untuk tahun 2024 sendiri itu meningkat banget nggih Pak nggih. 98,45%. Jadi dari indikator tersebut ada kecenderungan bahwa masyarakat itu enggan untuk atau ikut mengelola sampah. Jadi dari sampah pasar, dari sampah rumah, itu semua ibaratnya itu semua masuk ke TPS Putri Cempo. Jadi tidak ada pemilahan mandiri baik dari perorangan, baik dari rumah tangga, baik dari industri. Jadi masih ibaratnya masih belum berjalan dengan baik untuk pemilahan pemilahan sampahnya. Iya. Padahal sebenarnya kalau dari sisi ekonomis sebenarnya kalau ini juga masih bisa dimanfaatkan gitu dari sampah-sampah plastik, dari sisa makanan yang dari restoran dari misalkan kayak bakery kayak gitu-gitu kan, kalau hotel yang tidak lolos kualifikasi dari industri-industri makanan seperti itu banyak banget gitu kalau bisa dipilah lagi. Ya, termasuk pasar juga Mas yang kita saat ini kita lagi bangun untuk pasar minim sampah ini Pak. Seperti itu di Kota Surakarta. Sudah dimulai atau baru wacana ini pasar minim sampah? Oh, sudah dimulai ini. Sudah Pak. dimulai ya. Jadi kami memulai di pasar mana? Saat ini yang sudah mulai di Pasar Jebres. Pasar Jebres. Ya. Itu memang sudah mulai dari tahun kemarin Mas ya. Dari tahun kemarin 2024 kemarin kita sudah mulai mencoba untuk membangun pasar minim sampah ini Pak. Jadi memang pada awalnya dulu kenapa kita memilih pasar Jebres, karena yang pertama tadi bahwa timbulan sampah pasar itu memang nilainya cukup tinggi Mas, sekitar 6% tadi ya, 6-7% itu, dan berdasarkan gitu dulu kita juga pernah melakukan riset Pak Ali. Riset di Kota Surakarta di 5 pasar Nongko, Pasar Jebres, Pasar Purwosari dan beberapa pasar yang lainnya, 2-nya pasar lagi dan satu lagi saya agak lupa, dan memang timbulan sampah itu per hari bisa sampai 1-2 ton per harinya. Di Pasar Jebres itu kita riset dulu ada sekitar 2 ton sampah yang masuk ke TPA itu, dan itu sampah total. Kalau kita juga melihat bahwa selain sampah secara umum timbulannya itu ada sekitar, kalau kita riset dulu juga soal plastik penggunaan plastik sekali pakainya. Dan di Pasar Jebres dari 5 pasar cukup besar untuk penggunaan plastiknya sekitar 83 piece per pedagang per hari. Saya ingin lebih tahu pengelolaan pasar minim sampah itu seperti apa ini? Kalau yang saat ini udah jalan untuk yang kita dengan Dinas Perdagangan kolaborasi itu untuk sampah organik maupun anorganik kita kolaborasi ya Mas ya. Jadi memang kalau misalkan untuk anorganik kita mendorong adanya bank sampah, bank sampah di Pasar Jebres itu. Nah kalau di Pasar Jebres ada namanya bank sampah Marsudi Asri. Nah, Marsudi itu artinya merasa memiliki, Asri itu lingkungan yang asri. Jadi merasa Marsudi Asri merasa memiliki untuk lingkungan yang asri, yang sejuk dan sebagainya, yang bebas akan sampah dan sebagainya gitu. Dan untuk ada juga sampah organik yang kita kelola juga Pak. Kalau sampah organik itu dari sayuran-sayuran sisa pedagang yang memang masih berlebih, masih layak dan berlebih, dan itu kan nggak setiap hari mereka laku semuanya sayurannya. Nah kita salurkan ke beberapa panti. Jadi kita tersistem di Pasar Jebres itu untuk mengolah sampah sayuran tadi, sayuran, kadang buah juga, kadang ada tempe dan banyak lagi sayuran-sayuran dan bahan pangan yang masih layak konsumsi. Ini kan gerakan harus bergerak bersama-sama ya. Dari pemerintah, dari instansi terkait, dan dari pedagangnya sendiri kan juga harus mendukung ya programnya. Dari pedagangnya seperti apa diharapkan kerjasamanya ini, atau sosialisasinya seperti apa yang so far sejauh ini? Kalau pedagang
pasti mendukung Pak, dan alhamdulillah sampai saat ini pun mereka juga support sekali Mas ya, kalau misalkan antusias sekali. Antusias sekali. Kalau misalkan kemarin ada kita mulai mengolah yang sayur berlebih itu Pak, itu pedagang itu antusiasnya sangat tinggi karena setiap hari itu pasti ada aja, ada sayur yang mungkin sebelumnya dibuang, sisa dibuang, itu disetorkan ke dikumpulkan yang ada di pasar Jebres. Itu ada lokasi pengumpulannya sendiri dan terjadwal ya Mas ya. Dan terjadwal setiap hari pasti ada sampah sekitar 30 sampai 40 kg. Itu dikumpulkan di satu titik, nanti ada dari panti asuhan, dari komunitas yang mengambil sayur-sayur yang masih berlebih dan layak konsumsi tadi gitu. Ini apakah kerjasama juga dengan DLH atau enggak ini Pak Arif ini? Mungkin sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa kita bekerja sama dengan Kita Pertiwi itu secara secara kota ya masing-masing, secara Pemkot sendiri memang kita udah ada MOU dengan Kita Pertiwi. Jadi gitu. Memang Kita Pertiwi sendiri bisa masuk ke beberapa ini ya Mas ya, beberapa sektor lah ya, dari DLH sendiri, kemudian Dinas Perdagangan kayak gitu. Jadi memang kita saling bersinergi lah untuk mewujudkan Kota Surakarta yang sesuai asa cita dari Pak Wali Kota seperti itu. Sejauh ini urgensinya seperti apa pengelolaan sampah di pasar? Kalau bahas masalah urgensi, kalau untuk sisi mikronya, yaitu tadi Pak, kita berusaha mewujudkan program Asta Cita pemerintah Kota Surakarta. Dari 8 Asta Cita itu mungkin yang sehubungan dengan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup, yaitu mewujudkan Solo Smart City dan penguatan ruang publik yang inklusif. Jadi pasar sendiri kan merupakan ruang publik di mana kita akhirnya kita melibatkan banyak stakeholder yang bisa terlibat di dalamnya, seperti Kita Pertiwi, seperti nanti komunitas, terus panti asuhan. Jadi memang kita menciptakan ruang publik yang inklusif dari sektor situ. Kalau untuk dari sisi makronya lebih ke kita bahas masalah Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana ada beberapa poin yang secara langsung berhubungan dengan sampah. Mungkin di poin pencegahan dan pengurangan berfokus pada pencegahan limbah sejak awal, kemudian daur ulang dan pemanfaatannya, kemudian dari sisi perlindungan lingkungan. Jadi dengan kita bisa meminimalisir sampah plastik gitu, kita bisa ikut berkontribusi untuk menjaga lingkungan. Maaf, yang dikelola ini benar-benar sampah yang udah tidak bisa dikonsumsi atau sisa yang masih bisa layak dikonsumsi? Yang kita kelola dua-duanya Pak. Jadi untuk yang masih layak konsumsi itu seperti sayur, tempe, buah, itu kita salurkan ke panti, ke komunitas berbagi. Sedangkan ada juga yang memang sebenarnya sayur yang sudah tidak layak untuk konsumsi, itu dimanfaatkan oleh peternak cacing. Jadi dari pengolah pasar dikumpulkan, nanti akan disetorkan ke peternak cacing. Jadi untuk pakan mereka seperti itu. Ya luar biasa ya. Nah, artinya gerakan yang kita mencoba untuk belanja tanpa sisa. Iya betul. Belanja tanpa sisa dan makan tanpa sisa juga. Iya betul. Kita mendorong stok boros pangan Pak itu nanti. Iya betul. Jadi stok boros pangan. Iya betul. Maksudnya gimana? Stop ya. Jadi jangan sampai kita makan berlebihan dan sebagainya gitu. Kalau ketersediaan tempat sampah di Kota Solo bagaimana Pak? Sekarang sudah tidak ada yang namanya tempat yang sementara itu tempat pembuangan sementara. TPS ya. Ya, TPS. Kemarin untuk yang terakhir kita sudah bersih ya Solo ya. Bersih untuk yang di Pasar Gede, karena yang kalau Bapak tahu yang di belakang halte, Pasar Gede yang ke timur itu kan dulu banyak timbunan buah di situ kan. Oh iya. Kalau dulu banget yang tahun-tahun sebelumnya itu malah yang di pojokan yang dulu ada Timlo Sastro. Itu kan seberang jalannya dulu parah banget kan Pak di situ. Terus malah dari timur malah ke tengah. Jadi waktu itu sempat ada protes dari warga sampai ke ranah hukum dan lain-lain. Pasar buah ya. Karena memang di situ terutama buah-buah kayak jeruk gitu, buah-buah ya sebenarnya dari pedagang itu sudah kita edukasi bahwa kalau ada sisa dari bongkar-bongkar itu harus dimasukin di peti dan jangan dicacar-cacar. Tapi ternyata ada masyarakat yang istilahnya
mungut lah ya, mungutnya setiap malam gitu, kayak di atas jam 10 itu pasti ada aja orang yang mungutin. Akhirnya dari pedagang-pedagang yang sudah sebenarnya rapi, sudah kita kondisikan rapi nih dari pedagang, itu dibongkarin semua sama oknum lah ya, yang memanfaatkan itu buat dipilih buah-buah yang masih layak seperti itu. Tapi tidak dikembalikan. Jadi kan berantakan, berair dan menimbulkan ketidaknyamanan. Akhirnya kita memutuskan untuk stop, jadi nggak ada timbunan buah di situ. Jadi kita sediakan kontainer yang standby di situ setiap hari. Jadi peti-peti buah itu langsung dimasukkan ke kontainer. Jadi nggak ada yang di bawah lagi. Iya. Dan itu mungkin itu boleh ke urgensi tadi ya Mas. Pak Ali tadi kan bahwa kan kalau misalkan yang disampaikan Mas berarti urgensinya kenapa harus mengolah sampah di pasar itu kan itu karena kalau tidak dikelola itu kan akan timbul bau dan sebagainya. Itu kan pasti akan mengganggu pengunjung, kenyamanan pengunjung juga. Nanti pasti arahnya ke sana juga. Itu kan akan pengaruh ke nanti banyaknya pengunjung yang datang. Kalau misalkan baunya menyengat kan pasti mungkin nanti pengunjung ketidaknyamannya ada rasa karena di sana sampahnya tidak terkelola, bau banget, nanti mungkin pengunjung lari ke pasar yang lain seperti itu. Sekilas kita Pertiwi ini di mana sih berkantornya? Base campnya? Kalau base camp kita di Colomadu, Pak Ali. Colomadunya mana? Ya, di itu Pak, Jalan Baturan. Ya. Yang dari lapangan Baturan itu ke barat. Nanti sebelum ada gym atau apa? Perumahan yang kantor pajak bea cukai. Itu seberangnya itu kantor kami. Seberangnya agak ke timur. Ada masjid kan itu ya? Ada masjid di sana. Nah itu di selatannya. Iya, selatannya di sana. Ya. Apa yang melatar belakangi dan kenapa teman-teman di Gita Pertiwi fokus atau pilihannya di pengelolaan sampah ini? Ya karena kenapa kita melatar belakangi kita untuk terjun di pengelolaan sampah karena memang kita melihat ya Pak bahwa timbulan sampah saat ini semakin tinggi dan kita beberapa kali riset terkait sampah Pak. Yang pernah kita riset lakukan itu terkait dengan produksi sampah rumah tangga yang untuk produksi pangan. Itu tahun 2018 itu nilainya sekitar 44 kg itu per tahun per orangnya. Nah, pada tahun 2021 itu nilainya meningkat jadi sekitar 66 kg per orang per tahunnya. Jadi artinya timbulan sampah itu dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Yang artinya perlu adanya kita edukasi dan juga pengolahan sampah yang tujuannya tadi untuk mengurangi timbulan-timbulan sampah yang ada di TPA, yang untuk mengurangi timbulan sampah yang ada di masyarakat juga seperti itu. Gitu. Anak-anak muda semua ya ini. Iya, kebanyakan anak muda. Gen Z Mas ya. Gen Z. Semangat ini ya. Semangatnya yang penting harus semangat muda itu Pak. Iya. Itu. Mungkin menambahkan sedikit Pak Ali terkait dengan tadi jumlah fasilitas apa yang bisa kita berikan untuk pengelolaan sampah. Untuk Dinas Perdagangan sendiri pada tahun ini kita ada penambahan beberapa pengadaan. Untuk keranjang sampah sendiri kita ada 270 buah. Kemudian untuk 270 buah. Untuk bin sampah dengan kapasitas 120 liter sebanyak 76 unit. Kemudian ada dump truck kapasitas 7 meter kubik sebanyak 1 unit. Kemudian gerobak sampah 20 unit. Kemudian untuk kontainer sampah untuk kapasitas 6 meter kubiknya 2 unit. Jadi memang ini sudah masuk ke penganggaran kita dan proses pengadaan. Dan ini insya Allah dari semua itemnya sudah bisa didistribusikan ke pasar-pasar dan sarana distribusi lain. Karena di Dinas Perdagangan sendiri khususnya bidang sarana distribusi perdagangan kita ada 2 ya Pak ya. Kita ada 2 tupoksi untuk pasar dan shelter. Seperti itu. Ya. Baik, luar biasa ya. Gak kerasa kita di paruh waktu dan Anda juga bisa menyaksikan siaran hari ini pendengar di kanal YouTube di akun 102,2 Persada FM. Sekali lagi di 102,2 Persada FM akunnya ya. Anda juga bisa melayangkan komen ataupun tulis di chat untuk mungkin bincang-bincang atau ikut diskusi. Apa silakan ya. Mas Arif dan Mas
Alfian ya? Ya, Alfian. Kita jeda dulu ya, nanti kita ulik lebih lanjut setelah kita simak pesan-pesan yang berikut ini. Ya baik, Anda masih bergabung bersama kami dalam Bicara Alam Persada FM. Hari ini kita bincang-bincang bersama Mas Adep Aryadi, pengawas perdagangan di Kota Surakarta, dan Mas Alfian Kamal Mustafa, Sub-Zero CD Gita Pertiwi. Ya, kita lanjutkan kembali ya, mas-mas berdua dan bapak-bapak berdua. Dalam proyek pengelolaan sampah pasar ini, tantangannya apa nih? Ada nggak sih? Kalau tantangan ya mungkin itu ya selama kita menjalankan pasar minim memang banyak sedikit pasti ada tantangannya, pasti ada kendalanya gitu kan. Terutama ketika kita edukasi atau ingin merubah gaya hidup masyarakat, habit masyarakat, terutama entah itu pedagang, entah itu konsumen, untuk mengurangi sampah, terutama yang plastik gitu kan, Pak. Karena emang saat ini kan habitnya kan kalau belanja kan pada pakai plastik dan sebagainya. Padahal kan plastik itu kan mungkin salah satu sampah yang sulit terurai, susah terurai. Kalau misalkan dibuang di sembarangan mungkin bisa sampai ratusan tahun mereka bisa terurai. Boleh nggak sih sampah plastik itu dibakar? Kalau dibakar kita tidak merekomendasikan. Karena menimbulkan masalah baru. Itu kan hanya polusi, mengubah sampah dari padat menjadi uap, dan gas itu kan lebih bahaya lagi kalau misalkan nanti terhirup langsung oleh manusia, karena itu kan pasti kan terbuat dari zat-zat bahan-bahan kimia ya Pak ya. Jadi kalau misalkan dibakar nanti asapnya dihirup, pasti kan zatnya juga masuk ke tubuh juga. Nah, itu yang menjadikan kenapa plastik itu terutama pembakaran sampah itu kita tidak rekomendasikan untuk dilakukan gitu. Pak, ada apa yang ditambahkan? Kalau untuk dari sisi Dinas Perdagangan sendiri, tantangannya memang dari sisi jumlah pasarnya kita aja itu udah banyak banget ya Pak ya. 43 pasar sampai dengan saat sekarang kan pasar sudah direnov ya, yang dulu tradisional secara ini sampah. Apakah ada perbedaan bagaimana? Kalau untuk revitalisasi pasar memang arahnya kita lebih ke gimana kita tetap melestarikan pasar rakyat, tapi kita juga nggak mau ketinggalan dengan pasar modern gitu. Terkait dengan bangunannya kita perbaiki dan lain sebagainya. Tapi tidak dipungkiri bahwa memang sampah memang tetap menjadi tantangan utama bagi kita, karena kalau dari ibaratnya kayak debit sampah mungkin kita masih tidak bisa menekan atau seperti apa gitu Pak. Jadi memang solusinya memang dari pengelolaannya gitu. Kalau sampah ya tetap akan segitu-segitu aja, kecuali memang kita bisa mengelolanya itu tadi gitu. Gitu sih Pak. Ada nggak dukungan regulasi terkait pengelolaan sampah ini? Kalau dari regulasi yang terakhir kemarin yang disahkan Wali Kota, Keputusan Wali Kota Surakarta nomor 600.4.15/138 tahun 2025 tentang peta jalan rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah Kota Surakarta. Jadi memang ada beberapa kegiatan yang dibagi jadi dua ini pokok ini, jadi dari hulu dan hilir. Kurang lebih seperti pada beberapa kegiatan yang memang melibatkan banyak sektor, lintas OPD juga ya Mas Alfian ya. Jadi untuk terakhir itu sih Pak dari pemerintah Kota Surakarta sendiri. Kalau secara nasional pun sebenarnya kan untuk pengolahan sampah itu kan ada Permen LHK-nya kan ya, yang nomor 75 tahun 2019. Permen LHK nomor 75 tahun 2019 itu terutama yang untuk di pasar ya, misalnya untuk pedagang retail ya, itu kan yang di pasal 4 itu kan ada pengurangan oleh produsen. Jadi memang sebenarnya secara aturan nasional pun untuk pengurangan sampah ini sudah diatur bahwa memang produsen itu harus mengurangi sampah, terutama untuk pengurangan yang sampah-sampah yang sudah terurai dan tidak bisa didaur ulang. Nah, itu yang memang harus kita tekankan, seperti plastik yang sekali pakai itu harus memang sudah diatur. Dan di Solo sendiri Jakarta ada Perda juga Pak, Perda yang memang mengatur soal pengelolaan sampah. Perda nomor 4 tahun 2018 itu kalau yang saya ingat itu ada itu pengelolaan sampah perdanya seperti itu. Cuma emang untuk lebih ke penekanan
larangan penggunaan plastik memang belum ya Mas. Kayak wali kota kayak misalkan kayak di Pati itu sudah berlaku seperti itu. Jadi nggak cuma di pasar tapi di toko-toko modern udah mereka tidak menyediakan plastik sama sekali. Jadi bukan plastik yang berbayar ya, cuma memang sudah tidak menyediakan plastik sama sekali. Udah ke arah situ. Iya. Kalau kita mencermati film dari barat sana. Jadi filmnya kan tentu produksi lama itu kan ya. Kemudian mereka kan kalau ke belanja itu kan pakai kertas ya. Paper bag ya, bukan plastik. Gitu. Udah lama lah, kita masih proses ke sana. Itu ya benar-benar kita dorong bareng teman-teman dari Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup soal sistem guna ulang itu Pak di Surakarta. Jadi mengurangi penggunaan plastik, kita lebih menggunakan kayak guna ulang kayak tote bag, terus bisa paper bag tadi. Nah itu kan bisa kita baru dorong ke sana. Iya. Untuk regulasinya gitu. Kalau bagaimana ya mengajak masyarakat agar sadar akan hal seperti ini bagaimana? Kalau yang pernah dijalani gitu. Kalau yang di pasar Jebres juga untuk pasar minim samping kita sudah pernah lakukan, itu kita pernah rampok plastik, Pak. Rampok plastik gitu. Ya jadi kita kolaborasi sama petugas pasar. Kita bawa tote bag, sweeping ya Mas ya. Iya, sweeping. Jadi kalau misalkan ada pembeli yang pakai belanja plastik, kita samperin, kita ambil plastiknya, tapi kita edukasi dengan menggunakan ganti dengan tote bag tadi. Jadi dan kita advise juga kalau misalnya dibeli pakai tote bag lagi, jangan pakai plastik seperti itu. Yang itu kita lakukan di pasar Jebres beberapa waktu lalu untuk mendorong pasar minim sampah ini Pak. Gitu. Iya. Masih proses kesana lama ya ini ya. Ini baru satu pasar ya Pak ya. Baru satu pasar. Harapannya kan dari bantuan kita Pertiwi bisa menular ke pasar-pasar yang lain gitu kan. Iya. Memang harus tergabung multi stakeholder ya Mas. Forum soal pasar minim sampah ini untuk meminimkan timbulan sampah gitu. Untuk mengolah sampah itu memang harus ada multi stakeholdernya Pak. Seperti itu. Iya, dan sosialisasinya harus sampai ke grassroots, sampai rapat ibu-ibu PKK, arisan bapak-bapak sampai ke sana harusnya. Betul. Dan yang memang kita dorong di pasar pun juga gitu Pak. Kita setiap bulan itu ada pertemuan dengan pedagang, dengan bank sampah untuk menindaklanjuti pasar minim sampah ini memang biar bisa optimal seperti itu. Di maupun kita juga ada beberapa memang komunitas yang kita dampingi itu Pak. Jadi memang selain di pasar memang ada beberapa model seperti di sekolah, di komunitas itu juga kita ada model untuk pengolahan sampah ini. Memang benar-benar harus sampai ke grassroots, benar-benar ya ke masyarakat seperti itu. Dan memang harus sering kali kita edukasi, kita terjun ke sana. Kalau sekali dua kali nanti pasti akan balik lagi biasanya. Balik lagi habitnya. Emang harus benar-benar didampingi, kita terjun ke masyarakat. Harus intens ya Mas ya. Harus intens benar-benar itu. Respon ibu-ibu gimana yang ke pasar ketika ada rampok plastik? Ada rampok plastik ya. Ya pasti. Apa sih Mas? Ya pasti kaget ya karena tiba-tiba ada orang datang gitu kan. Tapi mereka juga senang juga Pak dengan kita gantikan. Ini yang nggak senang pedagang plastik. Iya, kita memang boros plastik ya. Iya benar. Kemasan apapun ada plastiknya. Ada plastiknya. Saya prihatin ada satu produk air mineral atau apa namanya dalam ukuran besar tapi sekali pakai ini kan bisa dibayangkan. Iya benar. Makin banyak sampahnya. Galonnya bisa dibayangkan sehari kita berapa ton itu. Berapa jadi makanya kan yang dorong kan sistem guna ulang tadi Pak. Misal pakai menggunakan tote bag seperti ini kan sebenarnya sederhana ya Mas ya ini sebenarnya tinggal dibawa aja kan. Kalau misal beli es teh pun bisa pakai ini juga gitu. Ya baik, tentunya ini gerakan yang mulia yang tentunya kita harus bisa wujudkan karena pasar ini memang sampahnya luar biasa. Apa ini program edukasi kepada masyarakat dari pemerintah Pak Arif? Kalau program edukasi mungkin dari Dinas Perdagangan sendiri tidak ada kegiatan yang spesifik untuk arah situ ya Pak ya. Mungkin di DLH ya Mas ya. Kalau untuk sosialisasi ke masyarakatnya lebih ke DLH sih Pak. Kalau untuk spesifik kegiatannya terkait dengan pasar memang
Dinas Perdagangan belum ada, cuma memang lebih ke penyediaan yang terkait sampah aja sih Mas yang di pasar yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Dan mungkin kalau edukasi ya kolaborasi dengan kita Pertiwi tetap. Iya betul, karena kita pengen benar-benar bangun tadi ya Mas ya, pasar yang minim sampah di Kota Surakarta ini kan baru-baru di Pasar Jebres nih Pak untuk yang pasar minim sampah ini. Dan kemarin juga sebenarnya didukung dari main ke sana seperti apa sampahnya sekarang? Silakan Pak main ke sana. Pasar Jebres mana ya, di stasiun kah? Depan stasiun depannya ya. Pas ya. Gitu. Kalau pagi sekitar jam 9 itu pasti Bapak nemu satu keranjang yang isinya sayur-sayuran, itu sayur berlebih yang lain konsumsi. Yang tadi Mas ya. Iya, tadi itu pasti temukan di sana gitu. Sebetulnya apa ya? Kebiasaan kecil apa yang bisa membuat masyarakat atau pendengar ini bisa belanja ramah lingkungan? Kalau contohnya apa? Contoh kecil yang ya, bisa dibangun? Contoh kecil yang bisa dibangun sebenarnya kita misal bawa tote bag sendiri ke pasar, nanti ketika tas sendiri lah Pak. Tas sendiri kalau belanja. Betul, itu kan sebenarnya kan tinggal masukin ke tote bag aja kan. Cuma kadang memang yang dikeluhkan itu memang kadang mereka mungkin lupa bawa tote bagnya gitu. Sebenarnya mereka masyarakat tuh pengen menuju ke sana juga, cuman kadang lupa karena kesibukan dan sebagainya untuk bawa belum terbiasa saja sih. Cuma kalau misalkan kadang orang kalau misalkan beli satu item di Indomaret aja, mereka tetap pakai plastik gitu kan. Kalau saya sudah membiasakan misalkan 2-3 item yang bisa saya pegang pakai tangan, dicemplungin di jok motor itu sudah selesai gitu. Saya nggak perlu pakai plastik. Kalau dari saya sendiri dari situ sih Pak. Simpel itu. Ini yang harus sebenarnya ditularkan. Virus kebaikan seperti ini ditularkan. Satu item masih bisa pakai tangan, kenapa harus pakai plastik gitu kan. Bentuk kita berusaha mengurangi plastik ya seperti itu ya. Yang harus kita tularkan. Jadi belanja apa ya udah nggak usah pakai plastik. Terus juga kalau makan ya dihabiskan gitu kan, jangan sampai kita mungkin boros pangan bersisa seperti itu kan. Kalaupun prasmanan ngambilnya mungkin secukupnya saja. Betul. Tapi kan kita mubazir juga kan Pak, mubazir juga. Secara kita umat Islam juga. Iya betul. Tuntunannya diselesaikan makanannya. Iya makanannya sampai. Siapa tahu barokahnya makanan ada di suapan terakhir. Betul. Di sebutir nasi yang terakhir itu ya. Betul. Gitu ya. Ya ini yang memang siaran siang hari ini bagian dari kita mengkampanyekan ya untuk peduli sampah dan makan tanpa sisa, belanja tanpa sisa. Ini wujud memang yang harus aware, yang harus selalu kita gaungkan kepada masyarakat ya. Termasuk masih banyak ketika kita cermati event-event di Kota Solo ini Pak ya, event apa itu kan PR tadi kan sampah itu ya. PR yang terbesarnya memang sampah tadi ya, yang banyak tadi ya. Memang ya jadi masih kita sama-sama sebenarnya harus bareng-bareng kita kan, harus komitmen bersama gitu, nggak bisa cuman satu dari kita Pertiwi dari lembaga lain saja seperti itu. Ada komentar di YouTube, kita cek lebih dahulu. Oh ya, ini. Dari Ari Susanto, sangat menginspirasi, wujudkan Kota Solo tertib dan bebas sampah ini. Saya baru tahu ternyata Nigeria itu sekarang negara bersih Mas. Iya. Jadi bagaimana presidennya bisa merubah keterpurukan sampah sekarang menjadi satu kota bersih, negara yang terbersih gitu. Nah, kenapa kita enggak ke arah sana? Betul. Itu komitmen antara masyarakat juga dari pemerintah, itu kan komitmen bersama memang harus terwujud di sana kan. Kalau memang menuju pengelolaan sampah yang optimal gitu kan. Iya. Apalagi di musim-musim penghujan, bagaimana kondisi persampahan di pasar Pak? Ya itu sih, yang sama kayak tadi ceritakan kayak di Pasar Gede itu kan memang kita juga masih berusaha banget buat, apalagi Pasar Gede itu kan ini ya, pasar tematik menjadi destinasi wisata buat level nasional bahkan internasional juga. Ikon Kota Solo. Ikon Kota Solo yang pasti ke Pasar Gede, Jadi memang penanganan sampah apalagi musim hujan juga masih menjadi PR kita banget sih Pak. Gitu.
Kalau musim hujan kan itu sampahnya biasanya lebih bau Pak kondisinya. Iya. Karena kan basah. Organik campur air. Organik campur air tuh, wah itu lindingnya juga tinggi juga ya Mas. Lindingnya. Kalau terutama kalau mengalir sampai kemana-mana kan jauh, baunya kan jadi tercemar kemana-mana juga. Itu yang sampah pasar itu diambil paling enggak siang sampai jam berapa sih ini? Tergantung jam operasional pasar ya Pak ya. Kalau misalkan kayak pasar gede itu kan 24 jam. Jadi dia pagi sama malam. Gitu. Kalau untuk pasar operasional mungkin dari sampai siang ya cuma 1 kali aja sih Pak. Gitu. Iya. Ya luar biasa, Anda juga bisa bergabung seperti Mas Heri Susanto, silakan. Ini bentuk support ya kepada Kota Solo agar tetap berseri betul-betul ya. Ya, bersih sehat rapi. Masih berseri atau enggak sih tagline-nya Pak Arif? Bersih sehat rapi indah masih. Masih ya? Masih. Yang kita gaungkan ya Pak itu. Iya setiap pagi kita nyanyikan. Itu ya Mas. Berseri, bersih sehat rapi indah. 7:30. Setengah 8. Ya emang bagus itu ya. Ya, Ya semuanya adalah karena yang namanya kebersihan kalau tidak kita perhatikan arahnya nanti ke penyakit ya. Penyakit. Iya, apapun nanti arahnya ke penyakit dan itu tidak baik. Dan lingkungan yang bersih, lingkungan yang terjaga rapi tentunya untuk apalagi pasar-pasar yang ikonik, pasar-pasar yang menjadi duta kota Solo paribasan gitu kan ya. Kalau banyak yang berkunjung itu kan bisa menjadikan pembeli datang lagi atau barangkali kapal juga bisa. Iya, karena sampah. karena sampah itu ya. Ya, apa pesannya buat masyarakat ataupun bagi pedagangnya dan bagi masyarakat terkait dengan hal ini Pak Arif? Berawal dari pribadi masing-masing ya Pak ya. Kita meningkatkan kesadaran diri bahwa memang kita hidup di dalam satu bumi yang sama. Ya. Kita hidup dalam satu bumi yang sama, mari kita saling menjaga karena memang sekecil apapun sampah yang kita buang tiap hari, kita gunakan tiap hari itu kan lama-lama menumpuk dan akan menjadikan bumi ini akan kotor gitu kan. Kita mewariskannya ke anak cucu kita gitu. Kita bayangkan aja gimana nanti seperti itu. Kemudian untuk memang kita sendiri butuh Mas Alfian ini lebih banyak lagi Pak. Cloning Mas. Jadi dari sisi kerjasama dengan NGO yang concern banget sama lingkungan, mungkin kita pertiwi yang lain gitu bisa saling bersinergi untuk mewujudkan Kota Solo dan lebih khususnya Kota Solo pada umumnya ya negara Indonesia dan dunia seperti itu. Jadi harapannya ya itu dari pribadi masing-masing, terus dari antar stakeholder dan bersinergi dengan pemerintah dan NGO. Harapannya memang kita mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi kayak lagu Scorpion itu, "Cause we all live under the same sun." Bumi yang sih. Dari Gita Pertiwi bagaimana pesan dan harapannya? Kalau mungkin melanjutkan dengan bumi tadi ya Mas ya. Kita kan tinggal di bumi yang sama. Kalau bukan kita yang menjaganya siapa lagi? Kalau bumi sudah rusak mau kemana lagi gitu kan? Itu kan jadi memang kita harus mengolah sampah itu dengan bersama-sama juga. Mulai dari hal kecil seperti untuk menggunakan tumbler, sistem guna ulang, dan juga kita untuk tidak membuang-buang makanan, tidak membazir panganan. Lalu juga dengan mengolah sampah secara bersama kita bisa menjaga bumi juga tetap sehat dan berseri tadi terutamanya. Semoga gerakan mulia ini dimudahkan dan tetap bersemangat muda ya Mas Alfian dan teman-teman, dan Pak Arif salam buat teman-teman yang ada di Dinas Perdagangan tentunya. Dan semoga harapan kita tercapai target yang sudah diazamkan ini. Terima kasih waktunya Pak Arif. Terima kasih. Dan Mas Terima kasih Alfian atas waktunya. Ya, siap. Terima kasih juga teman-teman Persada yang sudah memberikan mungkin kolaborasi untuk kita sama-sama mengedukasi. Next masih bisa kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan bisa. Oke, siap, kita kolaborasi lagi ya. Siap. Karena ini penting digaungkan terkait dengan alam ini. Kalau alam bisa
seandainya dia bisa bicara, ya itu mesti bisa mendengar, bisa mengeluh. Karena nyambung tadi kan, kalau nggak di bumi mau tinggal di mana lagi, karena di film-film pun kan belum ditemukan ya Mas. Belum ditemukan. Tempat mana? Ya belum. Mars belum dibuka. Belum dibuka. Planet lain juga belum dibuka. Multiverse lain juga belum ada Mas ya. Nah itu tadi. Iya. Baik, terima kasih. Selamat berakhir pekan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian obrolan kita di Bicara Alam siang hari ini terkait dengan pasar minim sampah, asik belanja tanpa sisa. Ada tadi Bapak Arif Aryadi, pengawas perdagangan di Disda Kota Surakarta, dan Mas Alfian Kamal Mustafa, Sub Zero Waste City Gita Pertiwi Surakarta. Semoga apa yang disampaikan bisa bukan menginspirasi, menggerakkan kita untuk berbuat yang sama. Bagaimana kita untuk mencintai bumi, bagaimana kita untuk merawat bumi, bagaimana kita untuk menjaga lestarinya alam ini. Nantikan Bicara Alam setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Persada FM. Segenap tim yang bertugas, produser Joko Santoso, switcherman Anovika Akbar, dan saya Ali mohon pamit. Pendengar, jangan lelah menebar kebaikan karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.